Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hirawan, NPM 1834020238 dari kelas 6B Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Untuk poin yang pertama, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup, yang dimana lingkungan hidup dalam arti umum adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya. Jadi menurut saya lingkungan hidup itu terdiri dari ruangan, atau bisa dibilang seperti yang kita rasakan pada saat ini dalam kehidupan, adanya makhluk hidup, adanya tumbuhan, adanya manusia itu sendiri. Jadi itu yang dinamakan dengan lingkungan hidup. Jadi untuk poin yang kedua, hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Tentu saja sumber daya manusia, kita sebagai manusia pasti akan berhubungan dengan alam. Contohnya, kita pasti akan membutuhkan alam, sumber daya alam, air, atau tuh nasi yang kita makan itu kan berasal dari alam, dari kita menanamnya. Jadi hubungan manusia dengan sumber daya alam tuh sangat erat, karena kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Kenapa tidak dapat dipisahkan? Ya makanya saya sebutkan seperti tadi, karena adanya ketergantungan manusia dengan alam itu. Contohnya manusia kan membutuhkan air dari alam, sumber daya alam yang lainnya. Mungkin kalau dari perusahaan-perusahaan tuh membutuhkan sumber daya alam berupa minyak gas, tambang, dan lain-lain. Dan poin yang ketiga, hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Jadi di sini manusia harus selalu menjaga kelestarian sumber daya alamnya. Contohnya menjaga tidak menebang pohon, karena kalau tidak dibina, tidak ada pembinaan manusia terhadap lingkungan sumber daya alam itu, ya mungkin kita ke depannya, anak cucu kita nanti tidak akan kenal lagi sumber daya alam seperti air, seperti pohon-pohon, karena sekarang kan sudah kita tebang mungkin. Jadi kayak tambang-tambang itu yang nggak ada aturan tuh kan bisa jadi itu merusak. Jadi harus adanya pembinaan terhadap sumber daya alam, itu sangat penting ya, karena kalau tidak dibina, tidak dipelajari untuk cara kita melestarikan sumber daya alam itu, sumber daya alam hanya tinggal nama, mungkin nggak ada lagi. Contohnya seperti pohon, sumber daya alam pohon dan emas, mungkin pertambangan minyak dan segala macam, tidak ada lagi. Nah, untuk yang poin selanjutnya, pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Jadi pembinaan sumber daya manusia itu dapat kita pelajari melalui pendidikan formal, pendidikan non formal. Itu ada dua, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Kalau di pendidikan formal itu sendiri kan dapat kita pelajari melalui SD, SMP, sampai sekarang kita kuliah. Kita menemukanlah pelajaran yang namanya tuh pembinaan dari sumber daya. Contohnya di mata kuliah ini kan dijelaskan, nah apa mata kuliah namanya Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya. Jadi kita belajar itu secara formal. Bahkan ada pembinaan atau pelajaran tentang sumber daya alam ini lewat non formal. Non formal sendiri itu pada jalurnya tuh sangat luas. Yang kita ketahui itu sebenarnya sangat luas, tapi tanpa kita sadari kan. Contohnya melalui keluarga, melalui pengamatan yang kita lakukan keseharian, dari kita berbicara sama keluarga dan kita pergi keluar, mungkin kan kita dapat pengajaran tentang pembinaan untuk sumber daya alam itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya
materi yang saya sampaikan ini itu tujuannya untuk mengingatkan manusia bahwasannya lingkungan itu sangat penting. Makanya ada yang namanya pelajaran atau materi seperti ini dengan judul yang saya sebutkan di awal tadi, pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bahasa saya belum bisa bagus, mungkin tidak dimengerti sama teman-teman sekalian. Alangkah baiknya kalau teman-teman bisa mengoreksi saya. Silakan tinggalkan pertanyaan atau kritik saran di komentar. Kita sama-sama belajar dan sama-sama belajar. Terus belajar seperjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.